Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Dwi Sri Hartini dari Lokal P3 Manajemen dengan NPM 1940401063. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari bab 9 strategi tata ruang di soal 9.16. Soalnya yaitu Tailwind Inc. menghasilkan sepatu training yang berkualitas tinggi namun mahal bagi para pelari. Sepatu Tailwind yang dijual dengan harga $210 dilengkapi dengan ruangan berisi gas dan cairan guna menjamin lebih banyak kestabilan dan perlindungan lebih baik bagi lutut, kaki, dan cenderung punggung dan cedera punggung. Menghasilkan sepatu tersebut memerlukan 10 tugas terpisah. Terdapat 400 menit yang tersedia bagi pembuatan sepatu di pabrik setiap harinya. Permintaan harian adalah 60. Informasi bagi tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut. Soalnya yaitu gambar diagram pendahuluan. Diagramnya seperti ini. Tugas A, tidak ada tugas yang harus diikuti. Ini seperti ini. Terus tugas B, tugas didaftar di bawah tugas A. Tugas B, tugas terdaftar di bawah tugas A. Tugas C, terdaftar di bawah tugas B. Tugas D terdaftar di tugas B. Tugas E tugas terdaftar di bawah tugas C dan D. Tugas F, tugas terdaftar di bawah tugas A. Tugas G terdaftar di bawah tugas F. Tugas H terdaftar di bawah tugas G. Tugas I terdaftar di bawah tugas E dan H. Tugas J terdaftar di bawah tugas I. Selanjutnya untuk nomor B. Tentukan tugas-tugas pada jumlah minimum stasiun kerja yang masuk akal menurut aturan penentuan keputusan berat terposisi berjenjang. Jumlah minimum stasiun kerja sama dengan sigma N, I sama dengan 1, waktu tugas dibagi siklus waktu yaitu 25 dibagi 6,62 sama dengan 3,75. 25 ini diperoleh dari jumlah semua performa waktu dari semua tugas ini. Selanjutnya, berapakah efisiensi proses yang Anda kerjakan di B? Efisiensi sama dengan waktu tugas per jam
dibagi jumlah aktual stasiun kerja kali siklus waktu terbesar yang telah ditentukan, yaitu 400 dikali 6 dibagi 6 dikali 6,67 sama dengan 9,99%. Soal studi kasus. 1. Mengidentifikasi banyaknya variabel yang rumah sakit perlukan untuk mempertimbangkan dalam desain tata ruang. Desain tata letak rumah sakit perlu memperhatikan banyak variabel 1. Yaitu efisiensi keperawatan. Seberapa jauh perawat harus berada dalam waktu dan jarak dari pasien, pemasok linen, dan kamar kecil. 2. Keamanan. Bagaimana melindungi pasien, terutama bayi, dari orang yang tidak boleh disentuh. Privasi dan ketenangan. Berikan pasien ruang yang dapat membantu mereka pulih dengan cepat. Pasokan makanan dan pasokan yang efisien. Sediakan makanan hangat dan jaga agar jalur pasokan tetap penuh dengan efisiensi terbaik. Kunjungan keluarga atau ruang tidur. Staf medis dan staf non-medis area medis mati tugas proses pasien atau pengunjung. Apakah kelebihan dari desain PUT yang melingkar terhadap tata ruang tradisional koridor linier yang ditemukan di sebagian besar rumah sakit? Landasan pacu tradisional kurang efisien karena ruang pasien diatur dalam barisan dalam koridor yang panjang. Perawat dapat berjalan sejauh 4,3 km sehari untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang B. Desain PUT yang melingkar memudahkan perawat untuk melihat dan menjangkau setiap ruangan. Ini tidak hanya menghemat waktu perjalanan dan kelelahan perjalanan, tetapi juga lebih efisien ketika staf medis selalu dapat melihat setiap ruangan. Dalam sistem PUT melingkar, setiap bagian PUT memiliki ruang yang tersedia. Ini berbeda dari tata letak tradisional, satu ruang persediaan per ruang menyusui. Gambar 9.18 mengilustrasikan sampel tata ruang koridor linier selama periode observasi secara acak hari perawat Thomas Smith meliputi 6 perjalanan dari stasiun perawat ke tiap-tiap 12 ruangan pasien secara bolak-balik, 20 perjalanan ke ruangan pasokan linen. Apakah total jarak dalam mil yang ditempuh? Solusi mengilustrasikan sampel tata lorong linier. Jarak tempuh pesawat 6 perjalanan stasiun perawat ke kamar pasien, 20 perjalanan ke ruang pasokan medis, 5 perjalanan ke ruang istirahat, dan 12 perjalanan ke ruang pasokan linen. Total jarak 6 kali pasien dikali 2 kali bolak-balik dikali 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 20 tambah 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 tambah 2 medis dikali 2 dikali 50 ditambah 5 kali istirahat dikali 2 dikali 40 ditambah 12 linen dikali 2 dikali 30 sama dengan 12 dikali 540 ditambah 40 kali 50 ditambah 10 kali 40 ditambah 24 kali 30, yaitu 6.480 ditambah 2.000 ditambah 400 ditambah 720 sama dengan 9.600, setara dengan 1,8181 mil perjalanan, atau secara mil internasional setara 2,926.008 km. Solusi menggambarkan sistem PUT melingkar Arnold Palmer Hospital yang baru yang mencakup area penyimpanan linen untuk setiap kamar di ruangan. Total 7 kali 2 bolak-balik dikali 12 pasien dikali 14 ditambah 20 medis dikali 2 dikali 60 ditambah 6 kali istirahat dikali 2 dikali 60 ditambah 12 linen dikali 2 dikali 4 sama dengan 2.352 ditambah 2.400 ditambah 720 ditambah 336 sama dengan 5.808 atau 1,1 mil setara 1.772 km.
selisih 2,926.800 dikurangi 1,7702 sama dengan 1,115.088 km. 4. Konsep certificates dibahas dalam bab ini. Gambarkan mengapa hal ini sangat penting bagi Arnold Palmer Hospital. Berikan contoh penggunaan dalam desain tata ruang. Certificates menggambarkan lingkungan fisik tempat kualifikasi diberikan dan bagaimana lingkungan sekitar memiliki dampak humanistik pada pelanggan dan karyawan. Elemen-elemen certificates dan contohnya. Kondisi ambien seperti pencahayaan, suara, dan suhu semua penting di unit Arnold Palmer Hospital serta rumah sakit secara keseluruhan. Arnold Palmer Hospital telah sepenuhnya didesain ulang seperti privasi dan suasana tenang dengan desain seperti malam hari dengan hasil bayi-bayi mengalami kemajuan dan perkembangan lebih cepat. Tata ruang dengan melingkar untuk layout gedung baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.